Halo Sobat Pimpong, jumpa lagi dengan saya Jimmy, tentunya di channel Jimmy Suka Pimpong. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan bahas-bahas lagi ya. Kita akan mereview kali ini karetnya dari Butterfly ya. Dan saya yakin teman-teman semua pasti udah kenal dengan karet-karet ini. Nah, karet apa yang akan kita review kali ini? Ini dia. Yang pertama ada Dicnix 05 dan juga Dicnix 09C. Oke? Nah, teman-teman semua pasti udah pada familiar ya dengan kedua karet-karet ini. Nah, teman-teman semua bisa dilihat ya dari kemasannya ini ada sedikit perbedaan walaupun terkesan sama tapi beda ya teman-teman ya. Dari penulisannya Dicnix 05 dan ini yang 09C. Oke, ya, walaupun tampak serupa tapi tetap tak sama. Nah, teman-teman, kalau ini dari covernya, kita akan langsung aja masuk ke bagian karetnya. Nah, di sini teman-teman saya udah ada karetnya ya. Saya akan buka dulu kepada teman-teman satu yang Dicnix 09C. Oke. Nah, di sini di tangan saya ada Dicnix 09C ya. Ini saya gunakan warna merah sebagai sampel ya. Teman-teman bisa lihat di sini Dicnix 09C, kelihatan nggak tuh? Dicnix 09C. Ya, kelihatan ya di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, ini karet ini kondisinya masih sangat bagus sekali, oke? Ya, sponnya pun juga masih bagus, oke, teman-teman. Nah, yang kedua, saya akan kasih tahu teman-teman juga tentang karet yang Dicnix 05, ya, ini ya. Nah, ini yang Dicnix 05-nya, oke? Oke, ini yang Dicnix 05 ya, teman-teman masih bisa lihat ya, oke? Karetnya juga masih dalam kondisi yang bagus ya, teman-teman ya. Top sheet dan juga sponnya terlihat sangat baik. Oke. Nah, lalu apa sih perbedaan dari kedua karet ini? Ya, selama ini kan kita selalu melihat bahwa oh ini karet Dicnix, karet yang wow gitu ya. Kita perlu untuk belajar ya sama-sama untuk menganalisa apa perbedaan dari kedua karet ini dari sisi speed, control dan juga spinnya ya. Kita mengacu pada ketiga poin tersebut aja, oke ya teman-teman ya. Yang pertama ya, tapi ini teman-teman, ini disclaimer, ini adalah informasi berdasarkan pengalaman saya saat saya mencoba kedua karet ini ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan experience yang saya alamin ya untuk kedua karet ini, jadi saya akan bahas dulu Dicnix 09C ini dia dari sisi speednya ya, ini tergolong medium fast ya. Jika dibandingkan dengan yang Dicnix 05, saya melihat Dicnix 09C ini lebih speednya di bawah daripada Dicnix 05 ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pingin karet yang cepat ya, yang kencang, nah teman-teman bisa coba yang Dicnix 05. Lalu bagaimana dengan putarannya? Nah, untuk putarannya Dicnix 09C ini memiliki putaran yang tinggi ya teman-teman ya. Ya, karena dari sisi top sheetnya, kalau kita lihat perbedaan antara Dicnix 09C dan 05, top sheet dari 09C ini dia lebih tacky ya teman-teman ya. Walaupun tidak se-tacky karet-karet made in China ya, kayak Hurricane ya, itu dia cukup tacky ya teman-teman ya. Dan ini yang saya lihat di karet Dicnix 09C. Dia ini tacky ya teman-teman ya. Ya, agak tacky. Mungkin dari situ dia menghasilkan putaran yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, dibandingkan dengan karet Dicnix yang 05, Dicnix 05 ini tidak tacky, tapi dia lebih grippy ya teman-teman ya. Grippy itu artinya dia lebih nggak lengket dan itu menyebabkan dia memiliki speed yang kencang saat dipukul ya teman-teman ya. Jadi saya bisa kategorikan bahwa Dicnix 05 ini lebih cepat speednya daripada 09C. Lalu bagaimana dengan putarannya? Untuk putaran keduanya memiliki tingkat level yang sama. Ini menurut pengalaman saya. Jadi saya merasa dua karet ini memiliki putaran yang identik ya, hampir sama ya, nggak terlalu berbeda untuk spin putarannya ya. Jadi pada saat teman-teman semua melakukan top spin, itu kedua karet ini bisa menghasilkan putaran yang
tinggi ya. Hanya speednya yang 05 ini lebih cepat. Oke. Nah, lalu dari sisi kontrol gimana? Dari sisi kontrol saya melihat bahwa 09C itu lebih unggul ketimbang yang 05 karena lengketnya tadi ya teman-teman ya. Jadi ada teki-nya tadi membuat daya apa ya? Catch-nya itu lebih menggigit, jadi bisa lebih ngerem bola gitulah ya. Kasarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ilustrasinya teman-teman. Nah teman-teman, dari sisi spon sendiri ya, untuk kekerasannya saya melihat kekerasan sponnya ini tergolong sama ya teman-teman ya. Dia sama-sama memiliki karakter spon yang menyerupai ya. Jadi medium hard ya teman-teman ya. Jadi memang kedua karet ini identik untuk karet tipe pemain serang yang memiliki teknik pukulan yang tinggi ya teman-teman ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa karet-karet ini di Knicks ini merupakan karet untuk petenis meja profesional ya teman-teman, yang banyak dipakai oleh pemain-pemain dunia di luar sana ya. Tapi tidak terbatas juga untuk teman-teman semua yang mungkin pemula atau mungkin sudah memiliki teknik pukulan yang ingin meningkatkan skillnya, boleh-boleh aja ya untuk mencoba karet di Knicks ini ya teman-teman ya. Tapi perlu diingat bahwa lumayan ya teman-teman ya, untuk price-nya lumayan. Nah teman-teman, itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman secara singkat. Semoga video ini bisa membantu ya teman-teman ya, mendapatkan referensi, mendapatkan informasi, dan juga ya pengetahuan ya mengenai kedua karet yang cukup populer di Indonesia ini. Oke teman-teman, itu aja dari saya singkat. Nah semoga video tersebut bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan karet yang sesuai dengan gaya bermain teman-teman semua. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel Jimmy Suka Pingpong. Saya undur diri, sampai jumpa, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Bye bye.